warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Bu Okviana Permatasari dari UIN Wali Songo Semarang di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Halo anak-anak, apa kabar kalian semua? Pasti kabarnya baik kan? Nah, walaupun di masa pandemi kali ini kalian harus tetap sehat. Kita akan membahas tentang perilaku kejujuran, amanah, dan juga istiqomah. Nah, tujuannya adalah agar kalian berperilaku jujur, amanah, dan istiqomah di kehidupan sehari-hari. Mengetahui lebih dalam materinya, kalian bisa di video selanjutnya. Nah, materi yang pertama yaitu tentang jujur. Jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya, di mana apa yang kita ucapkan sama apa yang kita lakukan itu harus sama, nggak boleh berbeda. Nah, jujur itu juga erat kaitannya dengan hati nurani. Nah, kenapa? Karena apapun yang kita lakukan itu berasal dari hati nurani, sedangkan hati nurani itu adalah sesuatu yang murni dan juga suci. Jadi apapun yang kita lakukan itu berasal dari hati nurani kita, bukan berasal dari pikiran kita. Tuh. Nah, lawan katanya jujur adalah bohong, di mana bohong itu tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, manfaat dari jujur itu yang pertama dapat kepercayaan. Kemudian yang kedua membuat hati menjadi tenang. Nah, selanjutnya kita bahas dalil nakli jujur. Terletak pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 42. Lafadznya bisa kalian baca sendiri, yang artinya itu, dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Nah, maksudnya di sini berarti kamu itu tidak boleh mencampurkan antara kebenaran sama kebatilan. Kenapa? Karena sangat bertolak belakang. Karena kebenaran itu akan membawa kita ke kebaikan, sedangkan kalau kebohongan itu akan membawa kita menjadi manusia yang sangat rugi. Selanjutnya kita bahas amanah. Amanah adalah terpercaya atau dapat dipercaya. Kita sering menyebutnya al-amin. Nah, percaya di sini pesan yang dititipkan dapat disampaikan kepada orang yang berhak. Nah, berarti kalau misalkan dititipin pesan, itu harus melaksanakan pesan tersebut gitu. Nah, amanah juga memiliki kaitan erat dengan tanggung jawab. Nah, karena punya tanggung jawab berarti hukumnya adalah wajib. Kenapa? Sama aja dengan sholat. Orang Islam saja melaksanakan sholat itu karena kewajiban kita. Nah, karena kewajibannya kita berarti kita harus bertanggung jawab untuk sholat 5 waktu, seperti itu. Next, kita bahas macam-macam amanah. Yang pertama, amanah terhadap Allah, yaitu berupa ketaatan akan segala perintah dan menjauhi segala larangannya, yaitu kita harus melaksanakan kewajibannya kita sebagai umat Islam dan juga menjauhi larangan-larangannya, seperti kita harus wajib sholat dan juga menjauhi makanan-makanan yang haram. Kedua adalah amanah terhadap sesama manusia. Di sini berupa hak-hak antar manusia. Jadi kalau misalkan kita dititipin pesan kepada teman, itu harus juga melaksanakan titipan pesan itu. Nah, kemudian yang ketiga, amanah terhadap diri sendiri. Amanah terhadap diri sendiri itu dijalani dengan memelihara dan menggunakan segenap kemampuannya demi kelangsungan hidupnya. Nah, selanjutnya kita bahas hikmah perilaku amanah. Yang pertama, dipercaya orang lain. Nah, kalau misalkan kita melaksanakan tugas, otomatis orang-orang itu akan percaya kepada kita. Kemudian yang kedua, mendapat simpati dari semua pihak atau mendapat pujian dari orang lain. Yang ketiga, hidup akan sukses dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya yaitu kalau misalkan kita sudah dipercaya sama orang, kemudian kita itu mengalami kesusahan, otomatis orang itu akan bersimpati dan memberikan bantuan kepada kita, dan itu salah satu contoh Allah itu memudahkan kita. Dan kesuksesan hidup juga merupakan hasil dari perilaku amanah kita, atau kita itu bekerja sesuai dengan pekerjaan kita. Selanjutnya kita bahas istiqomah, di mana istiqomah sendiri adalah sikap
kukuh pada pendirian dan konsekuen dalam tindakan. Atau makna luasnya, sikap teguh dalam melakukan suatu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman, walaupun menghadapinya itu penuh dengan tantangan dan godaan. Jadi intinya itu adalah kita melakukan suatu kegiatan secara terus-menerus tanpa adanya tantangan sama godaan. Walaupun ada tantangan godaan, kita tetap kekeh sama pendirian kita. Seperti contohnya kita melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, sholat 5 waktu kan dilaksanakan terus-menerus setiap harinya. Nah, itu yang namanya istiqomah. Berarti kita itu harus melaksanakan terus-menerus. Selanjutnya, hikmah berbuat istiqomah. Yang pertama adalah dijauhi oleh Allah dari rasa takut dan sedih. Yang kedua, kesuksesan dalam kehidupan di dunia karena kita udah tekun dan ulet. Yang ketiga, mendapat perlindungan dari Allah. Nah, tadi pemaparan materi dari Ibu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya di grup WhatsApp. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.